Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Rahmadani dengan NIM 0492909991, mahasiswi Universitas Terbuka semester 7, Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Ilmu mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan tentunya tidak bisa berdiri sendiri sebagai sekedar teknik mengajar. Disinilah filsafat ilmu akan hadir sebagai jangkar yang mengawasi dan memperkuat tiga hal. Yang pertama, eksistensi. Yang kedua, keilmiahan. Yang ketiga, nilai-nilai. Eksistensi akan memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan juga kokoh. Keilmiahan akan menjaga agar metode, riset, dan teori pendidikan tetap logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan nilai-nilai akan mengawal agar praktik pendidikan tidak sekedar mencetak manusia robot, melainkan syarat akan nilai kemanusiaan, moral, dan juga karakter. Apakah hubungan timbal balik keduanya? Di satu sisi, filsafat ilmu akan memberikan arah, dasar teoretis, dan kontrol kritis agar ilmu pendidikan tidak salah dipergunakan atau tidak salah melangkah. Di sisi lain, pendidikan yang bermakna dan bernilai akan turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Karena melalui praktik pendidikan, teori-teori filsafat diuji di lapangan, dan tantangan nyata di dalam kelas akan membawa perubahan zaman, dan lahirnya generasi baru akan memberikan bahan bakar bagi filsafat ilmu untuk terus merefleksikan, memperbarui, dan mengembangkan pikiran-pikiran baru. Lalu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena ada tiga mata pisau utamanya. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Ontologi akan membedah apa yang sebenarnya menjadi hakikat masalah. Misalnya, saat kita berbicara kurikulum, apa hakikat kurikulum itu? Apakah sekedar tumpukan dokumen atau pengalaman hidup siswa? Yang kedua, epistemologi. Epistemologi akan membedah bagaimana cara mentransfer dan memperoleh pengetahuan tersebut. Apakah metode pengajarannya valid? Dan bagaimana cara mengevaluasi bahwa siswa akan benar-benar telah tahu? Yang ketiga, aksiologi. Untuk membedah apa itu ilmu pendidikan yang diajarkan, apa nilai kegunaannya, dan apakah kurikulum ini akan berdampak bagi moral siswa atau hanya untuk kebutuhan industri saja. Contoh konkretnya bisa kita lihat pada kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini. Secara ontologis, kurikulum ini akan memandang setiap anak memiliki kodrat unik yang berbeda-beda. Secara epistemologis, proses pembelajarannya tidak lagi berpusat pada guru yang mendikte, melainkan berbasis pada proyek dan eksplorasi mandiri oleh siswa itu sendiri. Secara aksiologi, tujuannya bukan hanya sekedar mengejar nilai ujian nasional atau angka, melainkan membentuk karakter nyata yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya, filsafat ilmu adalah kompas bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, praktik pendidikan akan kehilangan arah dan hanya akan sekedar menjadi rutinitas mekanis tanpa makna. Sekian dari saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.